Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali lanjutkan untuk sesi konsultasi warisnya untuk di bulan Ramadan gitu ya. Dan ini adalah sesi yang kedua, sehingga nanti Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom, kita akan berikan kesempatan untuk raise hand gitu ya, untuk untuk mengajukan pertanyaan jika sekiranya ada hal-hal ataupun ada kasus-kasus yang ingin didiskusikan atau disampaikan, kita persilahkan. Nanti bisa raise hand dan bisa open mic-nya ya. Jadi yang mau bertanya boleh raise hand dan boleh nanti akan dibantu open mic. Silahkan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, kita beri kesempatan. Bisa raise hand-nya jika ada yang mau bertanya, nanti admin akan bantu ya. Apanya? Jangan ditulis, kan disuruh open mic. Nanti kelamaan nanti kalau lewat tulisan. Kita nggak bisa konfirmasi juga kalau lewat tulisan. Jadi disuruh raise hand aja yang mau bertanya. Kalau raise hand itu kita bisa konfirmasi. Ada yang raise hand silahkan kalau ada. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini tentang warisan ibu saya, Pak Ustadz. Info dari ibu saya bahwa ibu menikah dengan bapak almarhum, dihadiahi hibah dari pimpinan perusahaan satu buah rumah untuk kado pernikahan berdua. Karena bapak dan ibu satu kantor dan jabatan yang sama. Tapi sudah tidak ada bukti dan saksi karena sudah lama dan hilang. Rumah tersebut sekarang sebagai warisan. Sertifikat atas nama ibu, bapak almarhum menikah dengan ibu sebagai pernikahan kedua. Bapak adalah duda cerai mati, mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pelan-pelan Bu. Pelan-pelan baca apanya? Bapak adalah duda cerai mati, mempunyai 2 anak laki-laki. Iya, tahan dulu. Di situ ada laki-laki, kemudian 2 anak perempuan. Tadi ada istrinya yang kedua. Terus dari pernikahan pertama itu ada anaknya tadi, laki-laki ini 2 orang. Perempuan ya? Laki-laki 2, perempuan 2. Oh, berarti 4 anaknya. Betul. Itu anak dari istri pertama? Betul, Pak Ustadz. Baik. 1, 2, 3, 4. Lakinya 2, perempuannya 2. Terus dengan ibu saya mempunyai 5 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Baik, berarti 6 ya? Betul, Pak Ustadz. 6 itu perempuannya, lakinya 1, perempuannya 5. Terus kemudian bapak wafat tahun 2009. Terus dengan tidak mempunyai orang tua dan saudara kandung lagi. Saudara kandungnya ada laki gitu? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Terus? Kemudian 1 anak laki-laki bapak
dari istri pertama wafat tahun 2022. Oke. Lalu ibu wafat tahun 2024 sebelum warisan rumah itu dibagi. Tadi ibu ini 2000 berapa tadi wafatnya? 24. Oke. Bapak 2009, saudara laki-laki 2022. Ibu Saya bisa lihat layar saya nggak? Layar yang saya share di Zoom, ibu bisa lihat nggak? Oh, harus. Ya, bisa. Bisa lihat? Bisa. Oke, nanti kalau ada yang kurang pas dibantu koreksi. Terus ibu wafat 2024. Tapi masih ada saudara kandung ibu, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Oke. Terus bagaimana pembagian warisnya untuk rumah tersebut ya Pak Ustadz? Baik. Yang pertama, kalau memang kata ibu itu adalah hadiah dari perusahaan untuk mereka berdua, berarti rumah itu adalah 50-50. Karena rumah dikasih untuk berdua, secara default rumah itu 50 punya suami, 50 punya istri. Gitu. Jadi 50% itu punya suaminya dan 50% itu punya istrinya. Yang punya suami 50% itu akan menjadi waris di tahun 2009. Ini akan terdistribusi sahamnya di 2009, dan yang 50 ini itu akan menjadi waris 2024. Ya. Nah, untuk yang pertama, kasus waris 2009 itu berarti di 2009 tadi ada laki-laki meninggal dan dia punya 50% pada rumah. Nah, 50% punya dia tadi pada rumah itu akan terdistribusi kepada ahli warisnya. Ahli warisnya siapa saja? Ada istrinya 1. Kemudian anak dia itu ada lakinya 2 tambah 1, 3 yang laki. Terus yang perempuannya 2 ditambah 5, 7. Berarti dia punya 3 anak laki dan dia punya 7 anak perempuan. Maka istri dapat 1/8, sisanya untuk anak-anak. Anak laki 1 orang 2, kalikan 3 jadinya 6. Anak perempuan 1 orang 1, kalikan 7 jadinya 7. Totalnya 6 tambah 7 itu 13. Pecahannya ada 1/8, berarti penyebut 8. 1/8 dari 8 1, sisa 7. 7 ini mau dibagikan ke 13, hasilnya tidak bulat, maka penyebutnya kita koreksi. 8 dikali dengan 13, berarti 4, 2, 104. Penyebut baru. Pembilang dikoreksi. 13 kali 1, 13. Kemudian 13 kali 7, 1, 2, 92. Nanti jatah istrinya itu adalah 13/104. Jatah anak lakinya 92 bagi 13, 7 kali 2, berarti masing-masing 14/104. Bagian anak perempuannya masing-masing 7/104. Nah, ini dikalikan. Maaf Pak Ustadz, 7 kali 13 91. 91 ya. 21 ya, 91. Terus ini nanti dikalikan dengan 50%. Kali dengan 50%. Karena yang akan didistribusikan atau yang akan dibagikan kepada ahli warisnya itu adalah 50% saham atau 50% kepemilikan beliau pada harta tersebut atau pada rumah. Berarti 13 bagi 104 dikali dengan 50. Maka nanti istrinya ini akan dapat dia tambahan 6,25%. Kemudian anak lakinya itu 14 dibagi 104, masing-masing 6,7308%.
Anak perempuannya punya 7/104, masing-masing 3,3654%. Nah, kemudian ini kita gabungin tuh yang jatahnya si istri. Berarti istri bagian asli dia 50%, kemudian dia dapat dari suaminya tadi adalah 6,25%, maka dia jadi punya 56,25%. Nah, sedangkan anak-anak yang lain tetap ya, 3 anak laki tadi masing-masingnya adalah 6,7308%. Lalu yang anak perempuannya tadi 7 itu masing-masing punya 3,3654%. Nah, kemudian nanti jatahnya si 2022 itu diberikan kepada ahli warisnya 2022. Jadi 2022 itu dia punya punya dia 6,7308%. Nanti ini akan kita berikan kepada ahli warisnya. Dan punya si perempuan yang wafat 2024, ini akan kita berikan kepada ahli warisnya sebesar 56,25%. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, silahkan penanya yang lain. Ada yang raise hand? Tanya yang angka 14 sama angka 7 dari mana ya Pak Ustadz? 91 dibagi 13, 91 bagi 13 itu 7. Yang laki satu orang 2, jadi 14. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Wah iya. Yang lain silakan. Bisa raise hand dulu. Kemudian nanti bisa open mic-nya. Nanti akan dibantu oleh admin ya atau operator. Ada? Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Iya Pak, saya ingin mau tanyakan, pewaris meninggalkan aset tanah dan rumah kepada anak-anaknya, 5 anak laki dan 2 anak perempuan. Pewarisnya laki atau perempuan Pak? Pewarisnya laki-laki Pak. Baik. Ada laki-laki, kemudian anaknya berapa tadi? 5 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti 7 ya? 7, betul Pak. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Terus dia wafat tahun berapa tadi itu? Yang pewarisnya itu lebih awal, saya lupa tahun berapa. Kira-kira? Di bawah tahun 2000 seperti Pak. 95? Iya, maksudnya 290-an Pak. 990. Di bawah 90? Ya, 90, 91 kurang lebihnya Pak. Ya, dikira-kira saja. Ya, 91 misalkan. Terus? Nah, anaknya ini semua udah pada meninggal semua nih Pak. Meninggalnya kapan? Meninggalnya semuanya sudah sampai sekarang ini udah meninggal semua. Dan iya, saya tanya tahunnya Pak. Oh, tahunnya masing-masing Pak, dari tahun sekitar kurang lebih 97 terus. Iya, yang 97 itu laki atau perempuan? Laki-laki, Bapak bilang Pak. Jenis kelaminnya, bilang tahunnya. Iya, laki-laki Pak, 97. Baik, terus? Ya, terus posisinya itu yang kedua kurang lebihnya saya kurang hafal ya Pak Ustadz ya, tahun berapanya. Iya, dikira-kira saja. Oke, kita keputusan aja Pak Ustadz ya. 97, 99 laki apa perempuan? 99 tuh laki-laki. Baik, terus? Laki-laki, tahun 2000. Yang 2000 laki atau perempuan? Laki Pak Ustadz. Baik, terus? 2001 laki juga.
Oke. Misalkan Terus 2002 perempuan, terus 2003 laki, terus terus yang 2004 laki. yang perempuan nggak ada yang meninggal. Perempuan, ya. Yang terakhir itu. Udah Yang meninggal terakhir semua, Pak. yang terakhir siapa? Perempuan. Perempuan ya. 2004. Ya, meninggal semua udah. Terus Nah, semua anaknya pewaris ini udah punya anak, Pak, kecuali 2. Yang anak laki-laki 1 sama anak perempuan 1 tuh nggak ada anak gitu, Pak. Terus Nah, itu pembagian warisnya bagaimana ya, Pak, untuk istilahnya cucunya ya. Ikatnya jatuh kakek ya. ini berarti kasus waris 90 belum dibagi, Pak. Belum dibagi, Pak Ustadz. Baik. Sekarang. Istrinya si 90 ninggalnya kapan? Itu 90 itu kurang lebih nggak jauh dari itu sih, Pak Ustadz. 92 93 kayak Ustadz. Istrinya Baik. itu. Ya. Dan dari pihak keluarga bapak, kakek atau nenek itu udah nggak ada semua, Pak Ustadz. Ini Bapak baru mau bahas di tahun 2026 begitu? Iya, betul Ustadz. Pak Ustadz. Ya, Bapak nanti kalau ini kan kasus warisnya bertumpuk ya. Iya, Pak Ustadz. Untuk kasus 90 sama 92 ya, ini bisa digabung hartanya. Nanti mayit yang ini yang jatahnya yang laki ini 2 1 1 berarti 2 kali 5 10 tambah 2 12 berarti ini 12. penyebutnya 12 2/12 ya. Nah kemudian nanti ini diberikan kepada siapa ya, berarti Bapak harus cek ahli waris masing-masing. Ahli waris dari si tahun ini misalkan mayit pertama 97, Bapak harus cek ahli waris dari mayit yang berikutnya di tahun 99. Ini dicek, jadi harus satu-satu ini Pak, tidak bisa ini. Jadi kerangka berpikirnya ini saya sudah bantu selesaikan untuk kasus 90 dan 92-nya. Yang 90-92 nanti pakainya ini, dan ini nanti karena mayitnya numpuk, jadi berarti Bapak harus cari satu persatu ininya ahli waris dari setiap kasusnya. Ini 5, ini yang ke-6, ini yang ke-7. Itu. Dan ini kalau dipersenkan dari yang 12 itu berarti 2 bagi 12 kali 100. Yang laki ini masing-masingnya mereka punya 16,667%. Kalau yang perempuan berarti masing-masingnya 1/12. Itu 8,33. Gitu. Itu Pak jawabannya. Terus ini Ustadz, ada yang satu anak laki-laki dan satu perempuan itu tidak punya anak, Pak Ustadz, dan itu warisnya kemana ya Pak Ustadz ya? Ke saudara-saudari nanti. Oh, saudara-saudarinya. Oh gitu. Kalau anak angkat nggak termasuk ya Ustadz ya? Enggak, anak angkat itu tidak ada hubungan nasab Pak. Oke. Dan kalau misalkan hitungan ke saudara-saudarinya sama juga Pak Ustadz, misalkan anak laki-laki ini anak perempuan ini nggak punya anak tapi dia bagi ke saudara-saudarinya gitu, itu sama juga Pak Ustadz? Iya, dicek nanti Pak, dicek yang masih hidup saat dia wafat berapa orang. Gitu. Pak Ustadz. Oke. Makanya nanti kan fungsinya tahun kematian itu adalah untuk melacak siapa saja yang hidup ketika dia meninggal. Karena acuannya adalah kematiannya pewaris. Jadi di sini kan pewarisnya ada banyak tuh. Ditambah 2 lagi tadi berarti 9 gitu. Gitu ya. Ada 9. Jadi Oke. Kalau yang untuk yang anak laki-laki tadi punya istri masih ada Pak Ustadz, berarti dapat hak warisnya Pak Ustadz ya? Iya, makanya kan ini
dari 7 yang di bawah itu kan beda-beda Pak ahli warisnya. Iya betul Pak Ustadz. Ya, oke. Jadi nanti Bapak harus tracking satu-satu gitu Pak. Gitu. Oke Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Ya. Baik. Oke Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz ya. Sama-sama. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Yang lain silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini yang bising di mana? Mungkin bisa di mute dulu. Silakan Ibu. Ayah saya di Maret 2025. Kenapa ayah meninggal di? Ya, ayah meninggal di Maret 2025. Oke. Meninggalkan 1 orang istri, kemudian 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti anaknya berapa? Jadi anaknya ada 3, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Oke, terus? Dan istri ini bukan ibu kandung dari ketiga anak ya Ustadz, jadi istri yang ketiga. Nah, pertanyaannya adalah Ustadz, kalau dari perhitungannya insya Allah dari penjelasan Ustadz di beberapa kajian kami sudah paham. Namun ini yang ingin dipertanyakan, saat Bapak wafat itu orang tua Bapak masih ada nggak? Sudah tidak ada. Baik, terus? Orang tua tidak ada. Nah, anaknya cuma 3, dari istri-istri yang lain nggak ada anak? Tidak, jadi anaknya 3 dari istri pertama itu 1 laki-laki dan 1 perempuan, namun sudah berpisah. Kemudian dari istri kedua adalah 1 perempuan dan sudah berpisah juga. Jadi istri terakhir yang sah itu, istri terakhir yang sah itu tidak punya anak. Oke, berarti ini mereka yang kandung cuma 2. Laki 1, perempuan 1. Perempuan 1. Ada lagi 1 dari istri kedua Ustadz, 1 perempuan. Oke. Terus? Nah, pertanyaannya Ustadz, dalam hukum waris Islam, apakah ada konsep perhitungan harta bersama Ustadz? Karena sebenarnya kalau secara musyawarah kami itu berempat ya ahli waris sudah mau membagi sesuai syariat, di mana istri 1/8, kemudian anak laki-laki 2 bagian dan sisanya anak perempuan masing-masing 1 bagian. Namun di sini istri mau menggunakan KHI, yaitu di mana semua harta itu dibagi 50%, jadi 50%-nya menjadi harta waris, 50%-nya dihitung sebagai harta istri. Untuk Ustadz ketahui bahwa semua harta peninggalan Bapak itu semuanya adalah atas nama Bapak, yaitu ada harta liquid, itu rekening atas nama Bapak, kemudian rumah atas nama Bapak, tanah juga atas nama Bapak, di mana istri tidak bekerja dan tidak ada kongsi dalam pembelian rumah maupun pembelian tanah dan lain-lain. Dan sebagai informasi, untuk pembelian tanah itu dibeli sebelum Bapak menikah dengan istri ketiga, sedangkan rumah yang saat ini masih ditinggali istri ketiga itu dibeli saat sudah menikah, dan ada 1 rumah lagi saat menikah dengan istri kedua. Seperti itu Ustadz. Baik. Mohon bantuan. Yang pertama, kalau memang dia mau pakainya KHI ya, ataupun undang-undang perkawinan, ya berarti disuruh aja dia konsisten. Kalau memang kamu mau pakai KHI, ya kita konsisten aja. KHI dan juga undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu adalah membahasnya harta bersama itu yang didapat saat pernikahan. Makanya kalau kita bicara mau pakai, ibaratnya ya kalau mau mainnya KHI ya silakan, tapi main KHI sekalian gitu loh untuk beliau tadi. Sehingga nanti dicek beliau itu menikahnya tahun kapan. Nah, berarti yang diperoleh di saat pernikahan dengan beliau itu yang dibagi 2, 50-50. Kenapa? Karena KHI dan undang-undang perkawinan itu punya nalar berpikir bahwa nikah itu sama dengan kongsi.
Nah, nalar berpikirnya begitu. Jadi kenapa di undang-undang perkawinan itu begitu pernikahan yang didapat langsung jadi harta bersama? Ya karena memang nalar berpikirnya kalau nikah itu otomatis kongsi. Ya. Makanya yang didapatkan setelah nikah atau di saat pernikahan ya ini nanti jadi milik berdua. Kalau mau bagi waris dibagi dulu separuh. Tapi kalau KHI ya nanti akan ada pembahasan harta bawaan yang didapat sebelum nikah dengan beliau. Ini namanya bawaan. Ya kalau harta bawaan tidak bisa potong-potong separuh gitu ya. Nah itu nanti kalau memang beliau mau pakai KHI silahkan. Kalau mau ikut KHI ya tentu tidak semuanya bisa. Jadi acuannya KHI ataupun undang-undang pernikahan itu bukan sertifikat nama siapa ya. Karena mau sertifikatnya nama istri, karena kalau kita pakai kerangka berpikir daripada hukum positif ya mau dia pakai nama istri ataupun pakai nama suami, kalau tidak ada perjanjian pisah harta dan itu didapat pernikahan ya tetap aja bagi dua gitu ya. Itu kalau pakai kerangka. Jadi sertifikat itu tidak ada efek. Nah, tapi kalau ditanya secara fikih muamalah, ini kan kajiannya fikih muamalah sebenarnya. Maka kajian fikih muamalah ataupun kajian fikih nikah, ya nikah tidak sama dengan kongsi atau nikah itu tidak auto kongsi. Sehingga kalau apakah nikah sama dengan kongsi? Jawabannya tidak. Jadi untuk kongsi butuh akad yang baru, gitu ya. Jadi tidak serta-merta orang menikah itu lantas hartanya milik berdua, itu tidak serta-merta gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan memang beliau bisa mempertanggungjawabkan bahwa saya punya kepemilikan di situ, ya silahkan. Jadi tanya aja sama ibunya, emang ada uang ibu kepake di situ untuk beli rumah? Kalau nggak ada ya ibu ngapain gugat? Ya, kan ibu nanti harus bertanggung jawab di hari kiamat kalau memang itu tidak ada hak ibu di situ. Ya, jadi konsepnya dalam Islam ya kalau nggak ada uang kita kepake di sini, ya sudah berarti kita kecuali kita dikasih seperti yang kasus pertama tadi gitu ya. Kalau tidak dikasih ya berarti ada nggak uang kita kepake di situ. Kalau nggak ada, defaultnya itu bukan punya kita dan kita hanya berhak 1/8 dari harta waris saja. Gitu. Makanya beliau yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi tugas kita ya sampaikan kalau ibu mau pakai ngeyel tetap pakai KHI ya mentok yang harta bawaan nggak bisa bu gitu. Itu kalau udah kepentok ya. Jadi yang 50-50-nya hanya yang diperoleh saat menikah dengan beliau. Nah yang repot nanti kalau misalkan ada aset-aset yang produktif dan seterusnya gitu. Kira-kira seperti itu. Insya Allah kami kalau anak-anak sudah memberitahu mengenai syariat Islamnya bahwa kalau tidak, maksudnya nikah itu bukan sama dengan kongsi, tapi beliau itu tetap mengikuti KHI karena dia berpendapat kalau di KHI pun diputuskan oleh ulama-ulama yang paham mengenai ini gitu Ustaz. Sebenarnya pengen dapat solusinya bagaimana kalau mungkin akhirnya anak-anak kita ini bertiga ya mengalah gitu ya Ustadz, karena kan memang di Indonesia itu bagaimanapun WNI harus menggunakan hukum pengadilan. Kalau melalui pengadilan berarti kan menggunakan KHI. Jadi mungkin ya kami ya mau nggak mau harus mengikhlaskan atau bagaimana. Tapi yang penting saya hanya ingin dipahamkan oleh Ustadz kalau memang kami bertiga ingin menggunakan syariat Islam di mana tidak ada harta bersama. Semoga kami anak-anak tidak zalim gitu ya Ustadz, bahwa kami tidak mengambil hak orang lain gitu kalau tetap ingin menggunakan syariat Islam bukan menggunakan KHI. Iya, jadi sebenarnya enggak apa-apa. Makanya yang mau ikut KHI silakan. Yang penting dasar beliau ikut KHI itu bukan karena itu yang paling menguntungkan buat beliau. Tapi dasar beliau adalah karena memang itu yang paling dekat dengan takwa. Makanya kerangka berpikir kalau kita mau ikut satu pendapat, ketika kita terjadi perbedaan pendapat misalkan, maka apa motif dasarnya atau motivasi awal kita di dalam memilih pendapat? Pilihlah yang paling dekat dengan ketakwaan. Pilihlah yang paling dekat dengan
akhirat. Itu kerangka dasarnya. Sehingga kalau beliau bilang KHI kan yang bikin ulama juga gitu. Jadi kalau memang beliau meyakini bahwa itu yang paling dekat dengan ketakwaan, itu yang paling dekat dengan ini, silakan, tidak ada masalah gitu ya. Dan kalaupun tadi ditanya solusi, ya solusi masukkan pengadilan, tidak ada lagi gitu. Tinggal nanti dia bawa pengacara, kita bawa pengacara gitu. Sehingga nanti tergantung apa putusan pengadilan. Kalau di pengadilan diputuskan yang bisa 50-50 dulu hanya yang rumah saat didapat nikah dengan beliau, ya sudah, itu saja. Tapi kalau pengadilan memutuskan harta bawaan sebelum-sebelumnya juga tetap harus dibagi dua, walaupun harusnya nggak begitu, karena kalau memang pengadilannya konsisten dengan ini ya, dengan KHI gitu ya, atau dengan undang-undang perkawinan, ya sudah. Masalah nanti dosa kan yang nanggung pengadilan, udah ada hakimnya. Tugas kita ya sudah, nggak mungkin kita mengatakan sudah keluar putusan hakim, sudah keluar putusan pengadilan kemudian mau kita komentari, nggak mungkin. Itu kode etik gitu ya, nggak mungkin kita bilang putusan hakimnya salah, enggak. Ya sudah, kalau udah keluar putusan pengadilan, makanya kalau tadi terjadi sengketa, makanya yang kita tangani di luar pengadilan sifatnya non litigasi itu kalau belum sengketa. Kalau sudah sengketa, ribut, deadlock, nggak ada titik temu, ya pengadilan. Urusan nanti gimana di pengadilan ya sudah, itu udah ada yang mikirin, biar hakim yang mikirin, kita nggak mikirin gitu. Wallahu alam. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Wa iyyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan yang lain. Bisa resen, nanti dibantu admin untuk open mic ya. Nanti yang kalau sudah bertanya mungkin bisa gantian dengan yang lain. Silakan kalau ada yang meresen atau ada yang mau bertanya. Mereka bisa open mic sendiri nggak? Atau harus dari operator? Bisa. Nah, kalau bisa silahkan open mic yang belum bertanya tapi ingin bertanya. Silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya Yunita mau tanya Ustadz terkait harta waris ini. Kami masih bingung tentang tabungan yang sudah diplot, misalnya kayak tabungan untuk dana pendidikan anak ini ditabung atas nama ayahnya, lalu jika si ayah ini meninggal, apakah tabungan untuk dana pendidikan anak masih akan menjadi harta waris atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Defaultnya adalah apapun yang menjadi milik beliau itu akan menjadi waris, itu defaultnya. Sehingga warisan itu sebenarnya adalah memindahkan ini ya, neraca. Ini berarti posisi sebelah kiri ini saat hidup, kemudian yang sebelah kanan itu setelah kematian. Jadi apapun yang ada di neraca pewaris saat pewarisnya masih hidup, ini nanti akan menjadi harta waris dan pindah ke neracanya si ahli waris. Nah, bagaimana dengan dana tabungan ya? Dana-dana yang diplot, oh ini nanti untuk tabungan anak A, ini untuk B, untuk C, apakah itu sudah berpindah ke pemilikan? Jawabannya belum. Ya, paling gampang, apalagi kalau kita bicara nafkah. Jadi urusan pendidikan itu kan urusan nafkah ya. Jadi ini biaya untuk makan setahun ke depan, biaya untuk makan 2 tahun ke depan, ini untuk biaya pendidikan, dan saat dari mulai SMP SMA sudah diplot gitu ya. Apakah itu sudah jadi milik anaknya? Belum. Itu tetap milik si bapak itu. Buktinya apa? Kalau bapaknya butuh, bisa nggak bapaknya pakai? Bisa, sama bapaknya dipakai, dibelanjain dulu, diputar dulu ke yang lain, bisa nggak? Bisa. Bapaknya berdosa? Enggak. Karena kewajiban bapaknya memberikan nafkah berupa uang pendidikan belum jatuh tempo. Anaknya mungkin sekarang masih SMP.
ya nggak apa-apa. Tabungan yang mau disiapkan untuk biaya dia SMA sekarang dipakai sama bapaknya boleh, dan itu akan tetap menjadi waris. Jadi nggak bisa kalau kemudian diplot itu untuk saya sendiri, karena itu bukan milik beliau pribadi tapi miliknya ahli waris yang lain. Kira-kira seperti itu. Kecuali uang tadi sudah dikasih ke anaknya. Dalam artian dikasih itu begini, nah ini uang ya untuk kamu, terserah kamu, milik kamu, suka-suka kamu. Kalau seperti itu, jadi misalkan anaknya ada 3 atau 5, dikasih masing-masing 500 juta, 500 juta, 500 juta, terserah. Anaknya bisa lakuin apapun pada uang itu, itu milik anak. Berarti ketika bapak ini meninggal, uang-uang tadi bukan warisnya si beliau. Itu kerangkanya. Jadi masalah kita sama aja, kita sebenarnya di rekening kita itu kan sebagian orang ada yang sudah ngeplot ya. Oh ini tabungan untuk beli rumah, mungkin dikumpuli 500 juta, 700 juta. Ini tabungan untuk rencananya mau umroh, ini tabungan nanti untuk sekolah anak, ini tabungan untuk berobat, ini tabungan untuk rencana sedekah, ini tabungan untuk ada pos 10 ninggal, ini jadi waris semua. Ya. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Baik, yang lain silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menjawab sampai selesai tadi beberapa pertanyaan karena memang kita ingin berikan kesempatan ke peserta yang lain. Jadi kalau seperti kasus yang pertama tadi misalkan itu kalau dijawab sampai kasus 2022 dan 2024, saya khawatirnya terlalu banyak makan waktu dan peserta lain tidak dapat kesempatan gitu ya. Sama seperti peserta yang kedua tadi juga, kalau ini dijawab sampai selesai, takutnya nanti mungkin ada Bapak Ibu yang punya kasus dan ingin bertanya jadi nggak kebagian gitu ya. Jadi itu alasannya. Tapi kalau kasusnya sifatnya hanya satu case gitu, itu biasanya saya jawab sampai selesai gitu. Karena kita membagi waktu dengan peserta yang lain. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa open mic. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Oke. Suara saya masuk ya? Assalamualaikum. Bentar, ini yang urutan raise hand-nya duluan siapa? Yang siapa? Hamidah apa siapa? Iya Pak, izin Pak. Ya. Pak Ustaz. Oke, sesuai raise hand ya Bapak Ibu. Silakan. Iya Pak. Pak Ustaz, izin Pak. Saya itu ibu saya meninggal Pak Ustaz. Iya, terus? Ibu saya meninggalkan 2 orang anak perempuan kandung Pak Ustaz. Meninggalkan juga 2 orang anak angkat. Yang kandung perempuan tadi? Tapi yang anak perempuan sampai sudah meninggal Pak. Jadi meninggalkan 3 orang cucu kandung. Sebentar, satu-satu. Beliau tadi meninggalnya 2000 berapa? 2021. 2021. Suaminya nggak ada nggak? Enggak, sudah berpisah Pak Ustaz. Oke. Anaknya 2 perempuan. Ini 2 perempuan. Yang satu tadi anak perempuannya meninggal tahun berapa? Meninggalnya selisih 1 hari dengan ibu saya Pak Ustaz. Tapi kakak saya lebih dulu pas zaman COVID itu. Oh, oke. Berarti duluan anak perempuannya baru ibunya. Ya betul. Terus orang tua ibu saat ibu meninggal masih ada? Orang tua ini cuma tinggal ibu saya aja. Iya, maksudnya kakek nenek. Nggak ada Pak Ustaz. Oke. Terus ibu berapa bersaudara? Ini cuma 2 bersaudara yang kandung. Ibu. Ini ada 2 Pak, laki-laki. Oh, ibu itu sepasang, satunya laki. Enggak. Saya perempuan Pak, 2 ini. Bukan, saya tanya saudaranya ibu, bukan saudaranya orang tua, bukan saudaranya jenengan. Saudara ibu saya yang masih hidup tuh yang perempuan aja Pak, 1 orang. Oke. 1 orang. Baik, perempuan. Itu hidupnya, yang hidup di saat ibu wafat loh ya? Iya betul, itu aja. Cuman 1. Saat ibu wafat yang hidup cuman 1. Gitu? Ibunya itu berapa bersaudara? Gimana Pak? Ibunya ibu. Itu 9 saudara Pak.
Oke, 9 saudara yang hidup tinggal satu waktu tinggal satu. beliau wafat. Betul. Terus Terus ada cucu kandung 3 Pak. cucu kandung itu anaknya siapa? Anak almarhumah ini Pak. Oke, Dari kakak. anak dari anak perempuan dia yang sudah wafat itu. Iya betul. Sudah 3 3 itu perempuan apa laki? laki-laki Pak. Semuanya. Ya betul. Suaminya ada nggak si 2021 itu? Ada suaminya. Terus Iya. Nah ini aja Pak akar masalahnya, saya mau menyelesaikannya secara waris Islam Pak Ustadz. baik. Sudah Ibu? Sudah Pak. Oke. Untuk kasus waris yang pertama, ketika si anak perempuan ini punya harta pribadi nggak Ibu? Saudaranya Ibu itu? Ada sih Pak, seharusnya Pak. Ada? Ada. Oke. Berarti untuk mayit pertama, saya fokusnya ke mayit ya, Iya betul. supaya nggak bingung karena tahunnya sama. Untuk mayit pertama yang meninggal di 2001 duluan itu, ini mayit 1. Maka yang menjadi ahli warisnya beliau itu adalah suami. Nah, ibunya kan masih hidup ya saat dia meninggal, berarti ibu. Kemudian 3 anak laki. Nanti ibunya dapat 1/6, Iya. suaminya dapat 1/4, Iya. sisanya untuk anak-anak. Nah, 1/6 sama 1/4 itu ketemu di 12. Berarti penyebutnya 12, 1/6 dari 12 2, 1/4 dari 12 3. 2 tambah 3 5, 12 kurang 5 itu 7. Nah, 7 dibagi ke 3 hasilnya tidak bulat, maka kita koreksi 12 dikali 3. Jadinya penyebut baru 36. Pembilang juga dikoreksi, 3 kali 2 6, 3 kali 3 itu 9, 3 kali 7 21. Sehingga ibunya nanti punya 6/36, kemudian suaminya 9/36, terus anak lakinya masing-masing 7/36. Nah, ini kalau dikonversi di dalam bentuk persen berarti 6 bagi 36 kali 100. Nah, ibunya itu berarti punya bagian tuh dari harta anak perempuannya 16,667%. Kemudian suaminya tadi 9/36 itu punya 25%. Nah, anak lakinya itu dia punya 7/36, 19,44%. Kemudian jatah ibunya ini kan belum diterima tuh sama si ibu, ya kan? Kemudian dia meninggal. Berarti di kasus mayit kedua, ya. Nah, mayit kedua ini dia punya harta dari anaknya sebesar 16,667. Dan harta beliau ada punya pribadinya si ibu ini. Ya kan? Nah, itu akan dibagikan kepada siapa? Nah, yang hidup di saat beliau wafat itu kan anak perempuannya tinggal 1. Nah, kemudian siapa lagi ahli warisnya? Saudara perempuan kandungnya beliau. Sehingga nanti yang akan mendapatkan waris adalah anak perempuannya 1, kemudian saudari perempuan kandung. Nah, anak perempuannya 1 orang dapatnya setengah. Saudari perempuan kandungnya dapatnya sisa sebagai asobah ma'al ghair. Berarti 2, setengah dari 2 1, sini 1. Berarti anak perempuan kandungnya dapat setengah, saudari perempuan kandungnya dapat setengah. Berarti masing-masing nanti 50%. Dan harta ibu ini ada 2 kategori. Kategori 1 adalah yang 16,667 dari anak perempuannya dulu, yang pertama, sama yang kategori 2 dari harta pribadinya beliau. Adapun cucu beliau itu bukan ahli waris. Jadi anak laki dari anak perempuan ini bukan ahli waris, sehingga dia tidak berhak mendapat waris di kasus neneknya meninggal, gitu ya.
Jadi nanti untuk kasus ibunya ibu itu ya sudah dibagi berdua saja sama tante atau sama bibi yang ini. Itu 50-50 berbagi pada 16,67 ini dan berbagi pada yang pribadinya, ibunya ibu. Gitu ya, Bu ya. Ya, Ustaz mau tanya sekali lagi, Pak. Gimana? Jika ibu saya itu masih punya keponakan laki-laki, itu nggak dapat, Pak Ustaz? Enggak. Oh, enggak. Baik, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Sama-sama. Baik. Yang lain silakan. Tadi ada ya? Siapa? Yang penting sudah resen, nanti sesuai urutan. Takutnya bentrok. Silakan Ibu, tadi yang siapa yang mau tanya? Iya. Baik, Oke, silakan. suara saya masuk Ustaz ya? Oke. Ya Ustaz, jadi saya kalau misal tanya mengenai fikih muamalah selain waris, apakah boleh? Boleh. Oh baik, iya. Ini sebetulnya mau tanya tentang beasiswa, Ustaz. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya beasiswa dari entah itu Indonesia ataupun negara-negara lain, itu kalau dari informasi yang saya dapatkan dari internet itu hasil fundingnya itu dari pajak ataupun dari hasil obligasi ataupun penanaman modal lain ya, yang tidak diketahui apakah secara syariah atau tidak, seperti itu Ustadz. Nah, jadi yang mau saya tanyakan apakah lebih baik saya mendaftarkan atau tidak gitu, karena ini kan sistemnya mendaftar, mengajukan diri gitu ya, bukan diberi langsung. Nah, mungkin boleh ininya Ustaz. Baik. Kalau kita bicara muamalah ya, maka nanti di situ ada pihak pengelola, mungkin negara ya, mungkin badan apa terserah gitu ya. Nah, kemudian ada mahasiswa di sini yang paling kanan. Kemudian ada satu lagi mungkin antara pengelola dengan ini ya, dengan di sini. Ya mungkin di sini ada riba, kemudian ada mungkin deposito dan seterusnya, aktivitas untuk mengembangkan uang. Nah, apakah saya sebagai mahasiswa yang jadi harta haram itu kalau dalam konteks uang ini dia tidak haram secara zat ya. Jadi zat uangnya itu tidak ada masalah. Jadi sisi keharamannya adalah dari cara mendapatkannya. Kalau memang nanti terlibat dengan riba atau deposito atau yang sejenisnya gitu ya. Nah, kalau dia terlibat dengan cara, biasanya lebih ringan dibanding kalau bermasalah secara zat. Karena kalau sudah bicara zatnya bermasalah, itu agak sulit diskusinya gitu ya. Seperti khamar, kemudian babi atau apalagi gitu ya. Benda-benda najis itu sulit. Karena memang zatnya dasarnya. Nah, kalau caranya bermasalah, tinggal kita lihat apakah cara ini dilakukan dengan tidak saling ridho atau dilakukan dengan saling ridho. Kalau dilakukan dengan saling ridho, dia tetap haram, ya, dia tetap haram. Tapi secara kadar dia lebih ringan dibanding yang tidak saling ridho. Nah, makanya nanti cara taubatnya beda. Kalau yang tidak saling ridho, contohnya apa? Kita dapatkan harta itu dengan nyolong, dengan korupsi, dengan memalsukan nota, itu tidak saling ridho. Maka tidak saling ridho itu solusi taubatnya gimana? Kembalikan. Tapi kalau saling ridho, misalnya apa? Dia dapat harta dengan cara main judi. Orang yang datang ke meja judi itu saling ridho. Tidak ada yang maksa geret-geret. Datang dia main judi. Apalagi misalkan jual miras, dapat keuntungan dari miras dan yang lain. Ridho dia. Yang beli pun ridho. Nah,
Jadi secara kadar yang saling ridho lebih ringan, walaupun tetap haram ya, tetap haram gitu ya. Nah, posisi kita itu bukan pelaku, paham ya? Bukan kita yang terlibat di riba, bukan kita yang terlibat di praktek deposito dan seterusnya. Enggak. Artinya kita pihak eksternal yang tidak ada sebenarnya wewenang atau sangkut paut dengan kebijakan ini secara langsung. Sudah? Oke. Nah, sekarang apakah posisi saya itu boleh terima atau tidak? Kita anggaplah memang itu dominan dari riba misalkan, dari deposito misalnya. Nah, boleh nggak diterima gitu ya? Nah, dari pengelola ke mahasiswa ini bergeraknya dengan jalur yang mubah. Bergeraknya dengan jalur yang halal. Saya tidak ngambil riba, saya dikasih uang sama dia. Jadi bergeraknya ini dengan jalur yang mubah. Sudah? Ini nanti sama konteksnya dengan istri atau anak yang diberi nafkah oleh suami atau laki-laki dari harta haram. Itu mirip dengan ini pola kasusnya. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu istri atau mahasiswa itu anak, dia nggak punya pekerjaan dan yang lain dan dia butuh. Dan si pengelola punya kewajiban kan, kalau tadi negara kan mencerdaskan dan yang lain itu kan kewajiban dia cariin dana kan buat anak-anak bangsa ini. Nah, suami kan punya kewajiban nafkah. Nah, suami memberikan uang belanja atau nafkah dari uang haram misalkan, dan istri tahu. Kira-kira apa sikap istri? Kalau konteksnya seperti ini dan kita posisinya eksternal gitu ya, nanti yang kita lihat adalah ada pengaruh atau tidak. Misalkan, maksudnya tidak ada pengaruh itu bagaimana? Tidak ada pengaruh itu, mau kita daftar, nggak daftar, mereka akan tetap jalan dengan sistem itu. Nggak ngefek gitu loh. Jadi kayak kita bilang nih, gampangannya gitu ya. Kalau ini uangnya dari hasil-hasil riba, saya nggak mau terima uang beasiswa ini. Ngefek nggak? Omongan itu pengaruh nggak untuk menghantam sistem atau supaya berhenti? Ngefek nggak? Sama seperti istri bilang sama suami misalkan, Mas, kalau kamu masih kerja di tempat yang haram, gitu ya, saya nggak mau terima uang belanjanya. Kalau kamu masih kerja di tempat yang nggak benar, kami nggak mau makan. Ngefek nggak omongan itu sama suaminya? Kalau ngefek, jangan ambil. Jangan ambil. Karena penolakan kita itu bentuk pengingkaran kita terhadap dia, dan gitu ya, itu punya pengaruh supaya dia berhenti. Kalau ngefek. Jadi ada suami itu takut sama istri. Kalau istri yang nggak mau terima uang belanja, dia takut. Tapi ada suami tidak takut. Jadi kalau dia bilang, kamu nggak mau uang belanja dari saya, menurut kamu haram, menurut saya nggak haram. Bisa jadi kan ada syubhat semacam itu. Di kepala suami dia kerja di tempat-tempat begitu nggak haram. Sama mungkin negara berpikir itu nggak masalah gitu loh. Sehingga kalau kita tidak ada efek sama itu, ya sudah. Nah, tapi ini kalau tidak ada pengaruh. Jadi kalau tidak ada pengaruh, ya sudah, ambil aja, nggak apa-apa. Kalau memang membutuhkan ya. Kalau memang kita butuh dan kita tolak pun tidak ada efeknya, nggak apa-apa, boleh diambil. Tapi kalau ada pengaruh, ya tidak boleh. Nah, sama seperti anak misalkan. Anaknya bilang, Pak, Bapak kan kerja di tempat haram. Saya nggak mau tuh uang jajan saya dari ini. Bapaknya bilang, ya kamu cari duit sendiri. Anaknya belum bisa. Dan nggak ngefek gitu, dikasih tahu kayak gitu. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, bapak tetap lanjut kerja, ya lumayan uang bapak nggak habis buat kamu. Nah, kira-kira seperti itu untuk memapping masalah ini gitu. Kecuali kita punya power untuk mengintervensi pengelolaan dana tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, mohon maaf, berarti apakah sama ya kalau dengan pajak ya? Karena mungkin kalau pajak ada yang ridho atau ada yang enggak gitu ya, Pak Ustaz. Nah, kalau ibu tahu itu dari situ, ya tadi apa namanya poin sumber dananya tadi. Kalau sumber dananya misalkan apa namanya berapa persen dari pajaknya, berapa persen yang diputar dari itu gitu ya.
Kalau misalkan kita merasa yakin dan tidak ada masalah dan posisinya juga butuh, misalkan ya enggak apa-apa, diterima. Itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Oh iya. Kecuali memang mampu, kemudian jurusan-jurusan yang mau diambil misalkan tidak harus keluar atau masih bisa di cover dengan sendiri, dan silahkan misalkan. Tapi kalau misalnya tadi dana-dana beasiswa itu pun nanti kalau tidak dimanfaatkan kepakai untuk hal-hal yang tidak maksimal dan yang lain, ya dimanfaatkan saja. Baik, yang lain ada? Mungkin bisa satu lagi. Ada yang resen lagi? Silakan. Silakan Ibu. Bisa di open mic-nya. Sudah? Cek sound mungkin. Kalau pakai headset bisa dicopot headsetnya, karena terkadang itu kendalanya karena di headset gitu ya. Malah kalau HP saja tanpa headset itu kadang malah lebih bagus. Tadi juga ibu ya pada masih saya mau beli bayam sama jeruk nih buat. Silahkan Ibu. Putus ya. Ada lagi? Baik. Kalau memang sudah tidak ada dan yang tadi terputus, nyambung lagi nggak? Ada lagi Bu? Atau Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan. Ya, mau bertanya Ustadz mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan waris gitu ya. Ini kejadiannya dengan paman saya. Jadi paman saya itu tidak ada istri, tidak ada anak. Baik. Orang tua sudah meninggal dua-duanya. Sebelum beliau? Sebelum beliau, ya. Jadi meninggal lebih dulu sebelum beliau. Terus? Kemudian beliau itu 8 bersaudara dan yang 4 sudah meninggal duluan sebelum beliau. Yang hidup saat beliau wafat? Yang hidup saat beliau wafat ada 3. Yang 2 ada 4. Yang 3 perempuan, yang 1 laki. Terus pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya ini kan siapa jadinya yang di antara saudara kandung beliau yang sudah meninggal duluan itu ada anak-anaknya, ada keponakan-keponakannya gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, ahli warisnya beliau itu jadinya siapa saja, karena orang tua sudah tidak ada, anak tidak ada, istri tidak ada. Baik. Ahli warisnya hanya saudara-saudari Bu. Jadi keponakan-keponakan beliau itu tidak dapat, karena terhalang dengan saudara laki beliau yang masih hidup. Jadi nanti harta warisnya dibagikan ke 4 orang saudari beliau yang tersisa. Saudara laki dapatnya 2, saudari perempuan dapatnya 1, sehingga totalnya itu ada 5. Berarti ini 2/5, ini 1/5, ini 1/5, ini 1/5. Jadi nanti untuk saudara laki-lakinya kalau mau dipersenkan, ini berarti dia 40% ya. Kemudian yang ini saudari perempuannya masing-masing 20%. Itu saja. Adapun tadi anak saudara beliau atau keponakan-keponakan laki beliau itu bukan ahli waris. Jadi yang berhak hanya 4 orang ini saja. Dan porsinya ada 2/5, 1/5, 1/5, dan 1/5. Gitu Bu. Iya. Nah, lanjut ya Ustaz, pasti ada sedikit yang saya mau ditanya. Jadi kebetulan begini, waktu pas baru meninggal itu kan kemudian saya juga agak bingung, karena apakah ini saudara-saudara kandung yang masih hidupnya itu pada mau ikutnya kompilasi hukum Islam atau hukum hukum yang pemerintah gitu ya.
Jadi setahu saya mereka membuat satu daftar ahli waris yang disahkan oleh pengadilan negeri, di mana Ini orang Islam atau bukan sih? Kok ke pengadilan negeri? Islam pengadilan negeri atau pengadilan apa ya? Pengadilan negeri ya kalau nggak salah ya. Kalau orang Islam tuh ke pengadilan agama, Ibu. Iya, nah maaf, ke pengadilan agama, tapi dimasukkan juga nama keponakan-keponakannya gitu, Ustadz, di dalamnya. Gitu. Nah, jadi nama keponakan-keponakannya itu semua dimasukkan baik dari saudara kandung perempuan ataupun saudara kandung laki-laki. Sehingga kan keponakannya ada 3, sehingga di situ ada 7 nama. Nah, tapi kemudian pada saat kemudian harta beliau itu, karena kan ada rumah kemudian dijual gitu ya, karena tidak ada yang urus gitu, jadi akhirnya dijual. Yang saya lihat kemudian kan kalau mau menjual sesuatu berarti ahli warisnya harus bertanda tangan semua. Tapi ternyata pada saat pembagian hasil penjualan, keponakan-keponakannya ini tidak ada yang mendapatkan bagian gitu. Jadi maksud saya yang sebetulnya harusnya kalau secara Islam harusnya memang nggak dapat gitu ya, Ustadz. Iya, emang nggak dapat. Tapi kalau secara administrasinya memang begitu. Mereka mesti dicantumkan itu. Dan kalau tadi mau pakai KHI ya bisa dapat pakai jalurnya pasal ahli waris pengganti kalau mau pakai KHI. Tapi kan sebenarnya tidak berhak tuh keponakannya. Ya paling yang harusnya dikasih ke keponakan ya uang tanda tangan lah sebenarnya. Kasih aja uang tanda tangan, makasih sudah mau tanda tangan gitu. Jadi memang secara tidak ada ketentuan seberapa besar haknya mereka gitu ya. Seperti tadi ini persentasenya kan ini jelas gitu ya. Oh iya, haknya keponakan 0 besarnya. Oke. Ya. Tidak ada. Jadi ya diniatkan dapat pahala aja tanda tangani itu. Dan harusnya kan yang masih hidup ini namanya dia minta tanda tangan orang, ya kasihlah berapa uang tanda tangan biar senang hati yang tanda tangan kan. Oh iya. Itu. Ya. Gitu, Bu, ya. Jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa kita bahas ya pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih untuk yang sudah bergabung baik di Zoom ataupun melalui live streaming gitu ya. Semoga ada faedahnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.